warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini ada 3 masakan yang ingin saya bagikan atau saya share kepada good people sekalian. Yaitu yang pertama adalah bagaimana cara membuat fish ala Fish & Co. Lalu juga bagaimana cara membuat nasi paya ala Spanyol. Dan tidak lupa karena kita ini membuatnya ala-ala lidah orang Indonesia, jadi saya akan menambahkan dengan sambal matah. Biasanya nasi paya ini disajikan di dalam seafood platter bersamaan dengan fish and chips. Nah, tetapi kalau di resto yang lumayan terkenal itu, biasanya harganya itu lumayan mahal. Itu bisa mencapai 100 ribuan ke atas untuk satu porsinya. Pada hari ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat fish and rice paya dengan cara yang sangat simple dengan bahan yang ada di rumah kita semua. Penasaran? Mari kita coba! Oke, yang pertama kita lihat dulu bahan-bahan apa saja yang kita pakai untuk membuat fishnya ya. Yang pertama ada ikan patin yang file ya. Kemudian ada tepung terigu, ini sekitar 8 sendok makan. Lalu ada tepung maizena, itu 1 sendok makan takarannya. Lalu juga ada soda water. Dan ada bawang putih bubuk. Lalu juga ada perasan lemon, gula dan garam. Untuk nasi paya kita perlu beras yang sudah dicuci ya di sini ya. Ini sekitaran 2 cup ya. Lalu ada tomat pure, ini tomat yang sudah direbus, kemudian saya haluskan ya. Lalu ada udang, ini sekitar 1/4 tapi kayaknya kurang deh dari 1/4. Lalu ada bawang putih dan bawang bombay yang diiris halus. Dan yang paling penting adalah paprika powder. Kalau nggak ada paprika powder juga bisa diganti sebenarnya dengan chili powder, itu it's okay ya, nggak masalah. Dan saffron ya, karena saffron ini pewarna alami yang akan kita gunakan untuk membuat nasi paya itu berwarna kuning. Lalu untuk sambal matahnya kita perlu bawang yang sudah diiris, kemudian cabai rawit merah yang sudah diiris, tomat, sedikit daun jeruk dan sedikit serai, lalu ada jeruk nipis dan boleh ditambah dengan penyedap ya. Saya pakai kaldu jamur. Berikutnya kita akan membagikan proses memasak ini menjadi 3. Yang pertama kita akan terlebih dahulu membuat nasi payanya. Lalu yang kedua kita akan membuat fishnya dan yang terakhir kita akan membuat sambal matah. Mari kita ikuti prosesnya step by step. Harap menyaksikan video ini sampai selesai karena mungkin saja bisa menjadi inspirasi good people sekalian di rumah. Masukkan sedikit minyak. Setelah panas minyaknya, kita masukkan udang. Udangnya kita aduk ya, jadi nggak boleh overcook juga. Setelah kira-kira agak matang, kita angkat udangnya. Lalu minyak bekas goreng udang tadi kita masukkan bawang bombay dan irisan bawang putih. Jadi kunci dari nasi paya ini adalah minyak bekas penggorengan seafood tadi ya. Nah, seafood yang digunakan juga bisa udang, bisa cumi-cumi, bisa kerang, jadi tergantung selera. Setelah bawangnya halus, kita masukkan pasta tomat yang tadi. Kita aduk. Lalu kita masukkan paprika powder sekitar 1 sendok makan ya. Nasi paya ini sangat ramah anak, jadi rasanya itu tidak terlalu pedas ya, tapi gurih. Jangan lupa ditambahkan garam dan sedikit gula.
Aduk rata. Untuk menambah kelezatan, tambahkan kaldu jamur secukupnya. Lalu tambahkan sedikit saffron. Terakhir, masukkan udang yang udah digoreng tadi ya. Wow, aromanya. Lalu kita masukkan beras yang sudah dicuci tadi ya. Tambahkan kaldu udang sebanyak sesuai takaran berasnya. Tadi karena saya 2 cup, berarti saya memberinya sekitar 800 ml. Lalu tutup dan biarkan nasinya tanak. Lalu bisa juga langsung dimasukkan ke rice cooker supaya matangnya lebih sempurna. Untuk nasi paellanya sudah lumayan mateng ya, tinggal kita tunggu agak kering sebelum kita masukkan rice cooker. Matang tadi kita masukkan ke dalam wadah rice cooker untuk kita keringkan lagi di dalam. Baik, sekarang kita akan membuat bayam untuk fishnya. Tadi tepung terigu, lalu kita campurkan dengan maizena. Kasih sedikit paprika bubuk, lalu garlic powder, lalu merica halus, sedikit garam, jeruk lemon, kaldu jamur, aduk rata. Kasih air soda, tapi dikit-dikit aja ya, jangan langsung banyak. Kita harus menyesuaikan konsentrasinya dulu. Konsentrasi dari larutan tepung ini yang paling tepat untuk menggoreng fishnya. Aduk terus. Nah, kira-kira segini ya, ini sudah bisa untuk kita menggoreng fishnya. Jadi ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Untuk ikannya harus dikeringkan dulu memakai tisu agar ketika dimasak dia tidak basah. Jadi garing secara sempurna. Setelah itu kita taburi garam. Tidak usah terlalu banyak ya, takutnya keasinan karena tadi adonannya juga sudah memakai garam. Setelah masukkan garam, lalu kita masukkan sedikit tepung terigu ya untuk memastikan bahwa ikannya tidak lagi dalam keadaan basah. Setelah itu adonan ikannya kita masukkan ke adonan tepung tadi. Kita balik-balikin, jangan sampai hancur. Kita balik ikannya, pelan-pelan aja. Kita goreng sampai golden brown ini. Untuk sambal mata, campurkan bawang, daun jeruk, batang serai, cabai kecil, dan tomat dalam satu wadah. Aduk rata. Kasih jeruk nipis, gula, garam. Setelah itu masukkan minyak.
akhirnya setelah usaha dan jerih payah, jadi juga nasi payah buatan dapur Kak Vita. Nah, rasanya kayak apa ya? Mari kita coba. Ayo sini, kita coba dulu. Teksturnya bisa dilihat ya, jadi dia itu lembut banget. Coba kita cobain rasanya. Enak banget. Kalian mesti nyobain, enak. Jadi rasanya itu sebenarnya nggak kalah dengan yang ada di resto yang mahal itu ya. Tapi di sini saya coba padukan dengan sambal matah buatan rumah dan lebih cocok dengan selera kita, lebih cocok dengan lidah kita orang Indonesia. Enak banget. Kalian mesti nyobain. Kalian harus coba karena satu porsinya ini harganya itu nggak lebih mahal daripada yang ada di resto dan bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas. Jangan lupa subscribe.